adalah salah satu tokoh yang harus kita teladani karena ia taat kepada Tuhan. Jika kalian membaca Shalom adik-adik, ketemu lagi di pada Fun Thursday Huyos Kids Community. Nah adik-adik, hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita juga mau belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau beribadah. Biarlah Engkau hadir di ibadah kami hari ini, supaya lewat ibadah ini kami dapat mengerti akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami makin mengasihi Engkau dan mengerti firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari adik-adik yang di rumah semua bangkit berdiri. Kita mau bersukacita, kita mau menyanyi burung pipit tidak menanam. Semua adik-adik ikuti gerakan kakak ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Lelaki aku, anak-anak yang pasti Tuhan pelihara. Lelaki
Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu lagu pujian yang menyatakan kalau rencana Tuhan itu adalah sempurna bagi hidup kita. Kalau Tuhan selalu menyertai adik-adik semua dan juga menyertai kakak. Kita mau angkat pujian Bapa Surgawi. Semua dalam sikap berdoa. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Kita ulangi puji dari awal. Kita mau katakan Bapa Surgawi. Semua adik-adik dalam sikap berdoa, dalam sikap yang menghormati Tuhan. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Katakan semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagi. Sekali lagi, karena rencana-Mu indah bagiku. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita sama-sama mempersiapkan hati kita, adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami sudah memuji Engkau, kami sudah bersama-sama bersuka cita di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu ini kami bisa diberkati, kami bisa mengerti akan kehendak-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama-Mu kami bisa berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap adik-adik dalam keadaan baik, sehat dan selalu bersukacita dalam segala keadaan ya. Adik-adik punya nggak sih tokoh atau orang yang kalian kagumi? Kalau punya, siapa yang kalian kagumi dan kenapa kalian kagum dengan orang tersebut? Nah, adik-adik, biasanya kita kagum dengan seseorang karena orang tersebut mungkin pintar, keren, cantik, ganteng, berprestasi, dan sebagainya. Dan kadang secara tidak sadar kita ingin menjadi seperti orang yang kita kagumi. Nggak salah ya untuk mengagumi seseorang, bahkan kita menjadikan orang tersebut sebagai panutan asalkan orang untuk hal-hal yang positif dan masih sesuai dengan firman Tuhan. Adik-adik, mungkin kita tidak menyadari ternyata di Alkitab juga ada banyak loh tokoh-tokoh yang keren, yang patut kita kagumi dan jadikan teladan dalam hidup kita.
Siapa sih tokoh-tokoh dalam Alkitab itu? Nah, berikut adalah tokoh-tokoh Alkitab yang bisa menjadi teladan buat adik-adik Huyos Kids Community. Tokoh yang pertama adalah Habel. Ayo, masih ingat dengan tokoh Habel? Habel adalah salah satu anak dari Adam dan Hawa. Habel adalah seorang gembala kambing domba. Habel memberikan persembahan kepada Tuhan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Bisa dibilang ia memberi yang terbaik buat Tuhan sehingga hal tersebut menyenangkan hati Tuhan. Siapa adik-adik di sini yang mau memberikan yang terbaik buat Tuhan? Seperti Habel. Pasti semuanya mau ya? Kita memberikan persembahan yang terbaik lewat sikap kita, yaitu perbuatan, perkataan, dan pikiran kita yang menyenangkan hati Tuhan. Tokoh yang kedua adalah Nuh. Adik-adik pasti sudah sering mendengar kisah Nuh membuat bahtera ya. Nuh adalah salah satu tokoh yang harus kita teladani karena ia taat kepada Tuhan. Jika kalian membaca di Alkitab, pada zaman itu orang-orang di sekitar Nuh sudah tidak taat lagi sama Tuhan. Namun Nuh tidak terpengaruh dengan orang-orang di sekitarnya. Ia tetap mengasihi Tuhan dengan taat pada firman Tuhan. Saat Tuhan memerintahkan Nuh membuat bahtera pun, Nuh tunduk dan melakukannya sesuai dengan perintah Tuhan. Baik ukuran bahtera maupun jumlah dan jenis hewan apa saja yang dibawa. Sampai akhirnya semua makhluk hidup di bumi binasa oleh air bah karena kejahatan mereka. Dan hanya Nuh beserta keluarga yang diselamatkan karena masuk ke dalam bahtera. Wow, keren sekali ya Om Nuh ini. Yuk adik-adik, mulai hari ini kita mau belajar taat sama Tuhan seperti Nuh dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Berikut tokoh yang ketiga. Siapakah dia? Abraham. Abraham rela melakukan apa saja yang Tuhan perintahkan. Ketaatan Abraham patut kita kagumi. Ingat gak? Karena ketaatannya, Abraham rela mengorbankan anaknya Ishak, padahal kelahiran Ishak sudah sangat dinanti-nantikan oleh Abraham. Namun ketaatan Abraham pada Tuhan mengalahkan kesenangannya sendiri. Ia rela kehilangan semuanya demi Tuhan. Bayangkan adik-adik, dari semua orang yang ada, hanya Abraham yang memperoleh julukan Bapak orang percaya. Siapa yang mau seperti Abraham? Memang gak mudah ya adik-adik, tapi kita pasti bisa seperti Abraham kalau adik-adik mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapa di sini adik-adik yang pernah melihat singa? Karena singa termasuk hewan buas, maka singa bisa menerkam manusia. Beda dengan hewan tidak buas lainnya seperti kucing dan kelinci. Tapi coba kita lihat apa yang dilakukan oleh singa-singa tersebut kepada tokoh kita yang keempat ini yang bernama Daniel. Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Daniel dianggap tidak menghormati raja karena ia tetap menyembah dan rajin berdoa kepada Tuhan Allah yang pada masa itu hal tersebut tidak diperbolehkan. Tetapi kenyataannya singa-singa tersebut tidak berani menerkam Daniel loh adik-adik. Bahkan Daniel tidak terluka sama sekali. Wah, kenapa ya? Yang pasti karena Daniel disertai oleh Tuhan. Tuhan menjaga Daniel seperti singa pun tidak berani menyentuh Daniel. Kita wajib banget nih adik-adik untuk belajar dari Daniel. Dia tidak takut terhadap orang lain karena dia tahu yang dia lakukan adalah benar, yaitu menyembah dan berdoa kepada Tuhan Allah, dan ia berani mengambil resiko dengan dimasukkan ke dalam gua singa. Jadi pelajaran yang kita ambil adalah kita tidak boleh takut jika kita melakukan hal yang benar dan yang sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan pasti selalu menyertai dan menjaga adik-adik. Tokoh yang kelima adalah Ayub. Di Alkitab menuliskan Ayub adalah orang yang saleh. Maksudnya orang yang taat dan takut pada Tuhan dan menjauhi kejahatan. Adik-adik masih ingat
kalau Ayub pernah mengalami banyak sekali kesulitan, mulai dari kehilangan kambing domba, anak-anaknya meninggal, dan juga Ayub terkena penyakit. Pasti kondisi Ayub saat itu sangat tidak enak. Pasti Ayub merasa sedih karena orang-orang, bahkan istrinya pun meninggalkan Ayub. Tapi apakah Ayub merasa marah sama Tuhan? Apakah Ayub meninggalkan Tuhan? Tidak sama sekali. Ayub tetap menghormati Tuhan dan setia sama Tuhan, walaupun dalam keadaan susah. Akhirnya Tuhan pun memulihkan kondisi Ayub dan memberkati Ayub lebih dari apa yang dimiliki sebelumnya. Siapa yang tidak kenal dengan tokoh ke-6 ini? Ada yang bisa tebak siapakah tokoh ke-6 ini? Iya benar adik-adik, nama tokohnya adalah Daud. Semuanya pasti udah tahu ya, kisah Daud melawan Goliat dengan menggunakan umpan. Daud tidak takut dengan Goliat yang badannya besar. Ia juga tidak takut kepada pedang dan tombak yang dibawa Goliat. Karena ia mengandalkan kekuatan dari Tuhan, walaupun senjata yang dibawa Daud jauh lebih sederhana dan juga tubuh Daud lebih kecil dibandingkan Goliat. Namun apa yang terjadi adik-adik? Akhirnya Daud berhasil melawan Goliat, tentunya dengan pertolongan Tuhan ya adik-adik. Kadang kita juga sering merasa lemah, tidak mampu. Tetapi adik-adik jangan lupa, asal kalian mau berusaha dan mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Jadi jangan takut ya adik-adik, tetap ingat Tuhan menyertai kita. Tokoh yang terakhir, yang ketujuh adalah Yusuf. Pada zaman itu Yusuf tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Mereka iri kepada Yusuf karena Yakub ayahnya sangat sayang kepada Yusuf. Saking irinya sampai saudara-saudaranya menjual Yusuf ke Mesir. Mereka melakukan perbuatan yang tidak baik kepada Yusuf. Selama di Mesir, Yusuf hidup taat kepada Tuhan dan ia juga rajin bekerja sehingga suatu saat Yusuf diangkat menjadi penguasa di Mesir. Pada suatu hari Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Walaupun Yusuf saat itu sudah menjadi orang yang hebat, yaitu penguasa di Mesir, ia tetap bersikap baik kepada saudara-saudaranya. Ia tidak balas dendam ke saudara-saudaranya yang sebelumnya sudah bersikap tidak baik kepadanya. Malahan Yusuf membantu saudara-saudaranya yang saat itu sedang mengalami kelaparan. Sikap seperti itu patut dicontoh loh adik-adik, yaitu memaafkan orang lain walaupun orang tersebut sudah sangat menyakitkan kita. Sama seperti Tuhan Yesus yang mengampuni dosa-dosa kita. Keren-keren ya tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Tokoh siapa yang paling adik-adik kagumi dari 7 tokoh itu? Kakak coba simpulkan ya beberapa hal yang bisa kita pelajari dari tokoh-tokoh tersebut. Yang pertama, memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Bisa lewat sikap, perbuatan, dan perkataan kita yang menyenangkan hati Tuhan. Misalnya, rajin membantu mama papa, tidak suka marah-marah, tidak suka ngambek, tidak iri hati, mau mengalah kepada kakak atau adik, dan sebagainya. Yang kedua, taat sama firman Tuhan dan tidak terpengaruh oleh sekitar kita. Misalnya, taat berdoa dan baca firman Tuhan. Rajin ikut sekolah minggu walaupun mungkin ada kegiatan yang lebih seru lainnya seperti main game. Yang ketiga, rela berkorban buat Tuhan. Misalnya, membantu orang lain, mau berbagi kalau ada teman yang kesulitan. Yang keempat, tidak takut kalau melakukan yang benar dan mengandalkan Tuhan, misalnya tidak takut dijauhi teman karena adik-adik tidak mau menyontek. Yang kelima, setia pada Tuhan walaupun dalam keadaan yang tidak enak, misalnya pada saat sedang sakit, adik-adik harus tetap bersyukur dan tidak boleh mengeluh sama Tuhan. Yang keenam,
memaafkan orang lain yang bersalah pada kita, dan tidak boleh membalas yang jahat kepada orang lain. Nah, adik-adik, yuk mulai hari ini kita belajar sama-sama untuk menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik bisa belajar dari contoh ketujuh tokoh tadi. Selamat berjuang. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam gua singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat batra, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kasihnya. Yesusku berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesusku berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Engkau sudah menyertai ibadah kami pada hari ini. Tuhan, biar lewat ibadah ini kami anak-anak-Mu belajar untuk mengasihi Engkau, belajar untuk mengerti tentang firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah Father's Day berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.